Gue suka banget nih momen kayak gini, karena gue akan rekomen kalian parfum lokal yang menurut gue sangat-sangat underrated. Ya, karena mungkin ini baru ya, jadi nggak banyak orang tahu. Dan kalau gue lihat di Tokopedia, masih belum banyak nih yang kayaknya purchase. Nggak tahu ya, kalau tempat lain. Gue patokannya Tokopedia doang. Ini adalah Instrument of Joy. Ya. Karena mirror ya. Oke. Ini Instrument of Joy, lokal brand. Feel the Instrument of Joy True Sense ya, EDP 50 ml. Oke, gimana wanginya guys? Udah mulai pop up dikit ya? Udah mulai ngintip-ngintip nih. Oke, let's go. Okay, let's go. Once again, welcome back to Indosense. Thank you so much yang udah mampir di channel ini, nonton video ini. Buat kalian semua yang baru, jadi gue itu bahas wewangian. Kalau kalian suka dengan konten seperti itu, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Karena mungkin ke depan gue akan bahas perfume lainnya lagi. Jadi gue tuh sangat seneng banget kalau gue tuh bahas perfume lokal yang belum banyak yang tahu. Contohnya kayak gini, Instrument of Joy yang varian sekarang yang Dance Under the Stars. Oke, kita langsung mulai dari packaging. Oke, Instrument of Joy ini tuh packagingnya menurut gua belum pernah gue lihat perfume lokal kayak gini yang mampir di channel Indosense. Packagingnya begini. Gue bahkan ketika unboxing, untungnya dia itu pakai seal strip ini ya. Jadi tempelan sealnya itu ngiket. Karena ketika gue potong pakai cutter, seret, langsung iya gitu dia. Gue langsung jepit nih, karena kalau enggak dia langsung keluar gitu aja ya teman-teman. Jadi gue suka banget experience yang seperti ini, simple tapi kayaknya nggak banyak orang kepikiran. Oke, gue langsung kasih tahu ya gimana caranya tanpa ini. Kebetulan mungkin udah lost ya karena gue udah lama pakai parfum ini. Tapi sebenarnya tuh kalian bisa pencet dari atas gitu ya. Inovasi sekali, simple tapi nggak banyak orang mau kayak gitu. Nah, kalian tinggal ambil aja parfumnya dari sini. Nah, enough for the box. Kita sekarang bahas parfumnya. Oke, kalau dari looks botolnya mungkin kalian sudah sangat familiar sama bentuk-bentuk box botol yang kayak gini. Tapi sekali lagi, detail kecil, dia tempelnya cuma sebelah sini. Jadi kayak all brand new gitu ya, maksudnya botol yang baru dilihat lagi gitu. Dan di atasnya ini tutupnya kayu, tapi gua harus note sekalian, hati-hati kalau kalian itu taruh di rak yang kalian ngambil parfumnya dari atas, harus hati-hati kalau ngambil dari tutup kayunya ya, karena sometimes gua lost, sometimes enggak. Tapi kalau misalnya lagi buru-buru biasanya lost gitu. Jadi gua saranin ambil langsung ini aja, oke? Dan untuk kayunya itu ya ini kayaknya hardwood ya. Ini kayaknya kayu yang bukan kayu bohongan nih, kayu beneran nih. Dihalusin lagi nih, gitu ya. Sprayernya juga oke ya. Kayak sekarang lagi ngetren ya untuk parfum lokal tuh sprayernya sebagus ini. Walaupun nggak yang kayak parfum lokal yang lain yang misty banget tuh apa ya? Nostalgia ya. Nostalgia itu dia sprayernya misty banget, sama Moen itu juga misty banget, teman. Ini nggak yang shower gitu, cuman cukup white ya gitu. Dan wanginya di udara udah berasa ya. Ini gue suka banget ya. Sebenarnya di udara gue udah rasakan dan gue bisa jelasin, cuman lebih enak gue langsung semprot di tangan aja kali ya, biar asik gitu. Di sebelah kiri aja. Oke, nah kalau di udara ketika kalian habis semprot itu ya teman-teman, di udara yang lagi airy banget di ruangan ini, di kamar ini, itu wanginya gue setuju banget. Kayak Instrument of Joy, kayak kasih happiness gitu loh. Ini kenapa gue bilang sama ownernya ketika dia kirim ini, gue bilang ke dia, gue bahas di YouTube ya, ini harus ada video YouTube-nya gitu. Jadi gue nggak bahas di Instagram ataupun di TikTok, gue YouTube. Kenapa? Karena di YouTube tuh gue paling suka bahas parfum lokal yang underrated menurut gue. Ini salah satunya. Wanginya itu kasih kesan happy, kasih mood booster gitu, yang kesannya tuh kayak kalian tuh ceria gitu. Wanginya itu ada wangi blackcurrant yang sangat mudah gue detect di awal, tapi blackcurrantnya tuh nggak yang
blackcurrant yang murahan, walaupun harganya termasuk murah di kelas harga lokal menurut gua. Normal apa murah ya, 270-an something itu, tapi oke, harganya oke banget gitu. Dan wanginya tuh ada, awalnya tuh ketika semprot tuh kan kayak dancing banget ya, makanya gua suka banget sama namanya Dance Under the Stars gitu ya. Ada wangi fruity yang enjoyable, tapi lama-kelamaan ada wangi sedikit-sedikit kecut yang mulai menghampiri, yang kalau gue lihat dari notes-nya kayaknya itu datang dari perpaduan blackcurrant dan pink pepper ketemu rose di middle kayaknya gitu ya. Jadi itu ada wangi yang sedikit kecut, buah-buahan kecut yang kalian baru potong dan terasa sekali di awal. Dan gue tuh suka banget sama penamaan Dance Under the Star-nya itu, karena wanginya tuh kayak saling mengiringi gitu loh, kayak apa, spotlightnya itu pindah-pindah gitu, kadang wangi seger enjoyable, kadang wangi seger kecut buah yang uplifting gitu, jadi kayak dancing bener. Gue suka banget sama penamaan Dance Under the Stars ini. Sometimes wanginya bikin gue ngerasa ini kayaknya wangi unisex dan orang-orang pada suka, tapi sometimes mungkin di titik panas tertentu gue ngerasa wanginya bakal niche market banget, kayak nggak semua orang bakal suka. Jadi sampai di titik ini pun gue masih belum tahu apakah ini termasuk wangi yang aman apa tidak. Cuman kalau mungkin kalian sama seperti gue yang udah coba banyak perfume, kemungkinan besar kalian akan sudah bisa menikmati wangi si Dance Under the Star ini. Tapi kayak tadi gue bilang, sometimes gue ngerasa umum juga suka, karena wanginya uplifting, enjoyable, bikin ceria, bikin happy gitu ya, enak banget. Gue bacain notes-nya ya, yang ada di Tokped. Notes-nya itu ada blackcurrant, pink pepper di top notes, terus middle notes-nya ada rose, davana, patchouli. Davana ini apa ya? Mungkin kalau kalian tahu, coba komen di bawah. Terus base notes-nya ada amber, nutmeg, vetiver, dan max. Kita ngomongin soal base notes-nya. Jadi ketika fase dry down, ini ada pengalaman unik di gua. Makanya gue tuh percaya skin chemistry tuh kayaknya ngaruh. Karena gue sempat nonton reviewer luar yang bahas soal skin chemistry. Beberapa ada yang bilang myth, ada yang bilang juga ini fact ya. Jadi ada yang bilang fakta, ada yang bilang mitos. Cuman gue percayanya fakta. Kenapa? Di sini bilangnya base notes-nya ada amber, nutmeg, vetiver, dan max. Di bayangan gue ini ada kemungkinannya dua. Mungkin dia lebih condong ke nati, yang kadang-kadang mungkin kasih kesan creamy nati gitu, atau kadang di gua mungkin ada kemungkinan dia lebih condong di vetivernya, ada kesan earthy yang dusty gitu. Cuman ternyata uniknya di kulit gua ketika masuk ke fase dry down, masuk ke fase wangi sudah mulai kering, udah mulai lama pemakaian di atas 5 jam, dia tuh, nah nih, wanginya tuh malah airy di gua, tipis, enggak kasar, enggak yang enggak yang harsh gitu, enggak earthy, enggak woody. Dia mungkin lebih ke max-nya ya, lebih ke max yang airy, lembut. Kadang-kadang sometimes gue ngerasa little bit powdery, tipis. Jadi untuk kalian semua yang suka sama wangi yang tidak terlalu earthy atau tidak terlalu kasar di kulit kalian, ngerasa takutnya, mungkin kalian cewek-cewek yang ngerasa terlalu maskulin, atau mungkin kalian cowok-cowok ngerasa takutnya agak wangi peliket daki, keringetan gitu, yang kotor. Nah ini enggak. Jangan takut, walaupun base notes-nya amber, nutmeg, vetiver, dan max gitu ya. Jadi overall gua ini pakai ini secara performance, tadi gue bilang gue udah sebut ya 5 jam lebih. Yes, untuk longevity sometimes gua bisa dapetin banget dia di 7 jam ya, 5-7 jam, which is good di harga 277.000 di Tokopedia, dan dengan wangi yang overall kebanyakan fruity ya, fruity, woody, spices gitu. Fruity spices gue masuknya sini sebenarnya kalau di hidung gue itu kalian akan dapetin longevity yang sangat-sangat bagus menurut gue, karena kebiasaannya fruity spices itu tidak berlangsung lama di kulit gue, dan biasanya kalaupun lama, yang nemenin gue lama tuh spicesnya bukan fruity-nya. Nah ini ngawin dua-duanya. Tapi kalau udah masuk ke 5 jam lebih kayak tadi gue bilang, yang nemenin tuh lebih ke max ya, karena wangi nutmeg, ambery, atau vetivernya tuh malah tone down. Kayaknya bakal ketemu di 1 jam awal doang, tapi sisanya lebih ke max gitu. Nah, untuk projection, Siach dia menurut gua nggak terlalu yang buas banget, bis banget. Dia tuh sekitar bubble scent gua aja. Jadi kalau misalnya kalian suka sama perfume yang nggak terlalu beast mode abis, yang caper banget, at least sekitaran bubble scent kalian, kayak
segini nih. Nah, itu cocok nih kalian pakai parfum ini, karena kalau di kulit gua yang sepengalaman gua nggak akan secaper itu nih parfum gitu. Tapi kan at least gitu ya. Ada beberapa orang pakai parfum itu memang buat dianya sendiri. Tapi ada beberapa orang pakai parfum yang memang buat caper, buat didetek orang. Nah, kalau kalian orang yang pakai parfum buat didetek orang, ini kayak bukan buat kalian. Ini parfum yang buat kalian enjoy sendiri, kalian suka wanginya, karena akan uplifting secara emosional, kalian lebih enjoy ya. Lagi-lagi namanya Instrument of Joy. Ini instrumennya, mungkin maksudnya itu. Jadi itu dia review singkat gue mengenai Instrument of Joy Dance Under the Stars. Gimana menurut kalian? Kalian komen di bawah. Gue sangat suka banget bahas parfum lokal yang underrated, yang layak gitu untuk gue rekomen, dan gue suka rekomennya. Pede, enjoy, kayak gini kan gue happy gitu. Kalau misalnya kalian ada rekomendasi lain, put your comment below. Jadi bisa jadi saran buat gue juga gitu ya, buat bahan konten. Oke? Thank you so much for watching guys. Stay positive and be proud of yourself.